Shalom saudara-saudara. Hari ini saya ingin membahas bahwa semua nabi bersaksi tentang Yesus. Kemarin saya sudah sharingkan ayat-ayat di mana ada tertulis tentang itu. Contohnya di kisah ini ya, Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang dialah, tentang Yesuslah di sini ya. Tentang dialah semua nabi bersaksi. Tentang Yesuslah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Dialah di sini adalah Yesus Kristus. Oleh karena namanya Yesus Kristus. Oke. Semua nabi bersaksi di sini. Lalu kita buka yang kemarin bahwa di Yohanes 5 ayat 46. Di sini dikatakan, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Kita garis bawahi di sini. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Jadi semua nabi bersaksi dan nubuatan-nubuatan itu bersaksi tentang Yesus gitu. Apa yang dikatakan di Yesaya, Mazmur, dan di Mazmur itu ya, dan juga di Zakaria para nabi itu ada semua gitu tentang dia gitu. Oke, di mana ayatnya? Kita lihat perkataan Yesus sendiri. Kita buka di Lukas 24 ayat 44. Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Ini teman-teman kita garis bawahi lagi. Ya. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Ini ya, semua yang ada tertulis tentang aku. Kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa, Taurat Musa, dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi semua nabi menubuatkan tentang dia. Saudara-saudara, baik kita cari ya di mana nubuatan-nubuatan itu yang terjadi. Contohnya pada saat kelahirannya. Ini dari awal sampai akhir ya saudara. Kita buka di Nabi Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah, ini perjanjian lama ya, kita para nabi ya saudara,
Tadi Yesus mengatakan apa? Di Lukas 24 ayat 44. Semua yang kukatakan kepadamu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di kitab Taurat Musa, di kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Harus digenapi saudara tentang dia. Jadi ini saudara, ya, kita baca ya di Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah akan memberi kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Immanuel di sini adalah Allah beserta kita ya saudara-saudara. Gelarnya ya saudara, Immanuel. Menamakan dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Kita lihat kegenapannya di mana. Kita lihat dibaca di Matius ya saudara. Nah, kita baca mulai ayat 21. Ini tentang kelahiran Yesus ya. Kita baca di sini ke 21-nya 21 sini ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu ya, dua-dua ini ya. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Paham ya di ayat 22 ini ya. Hal itu terjadi supaya genaplah. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi kegenapannya di sini saudara, Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ini tadi di mana? Di Yesaya 7 ayat 14 saudara. Kenapa kok dinamakan Yesus? Kenapa kok di Yesaya kok Immanuel? Pasti berkata seperti itu. Yang berarti Immanuel. Immanuel adalah gelar-gelarnya itu saudara. Sebutan gelar yang berarti Allah menyertai kita. Proper name-nya, nama utamanya yaitu Yesus. Di sini saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Ini perkataan malaikat ya. Ini perkataan malaikat dalam mimpi Yusuf. Di sini saudara. Tetapi ketika waktu Yusuf mau menceraikan secara diam-diam karena Maria mengandung, ya ini ya di ayat sebelumnya, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Jadi perkataan di ayat 21 adalah sambungan dari 20, Saudara. Di mana di 20 di sini ada petikan, tanda petikan ini ya. Sebentar. Di sini ada tanda petikan, sebentar. Nah, ini ada tanda petikan ya yang saya garisin ya. Dan berakhir di petikan di sini. Itu perkataan malaikat Tuhan nampak kepada dalam mimpi kepada Yusuf. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang ada di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Begitupun juga dikatakan di malaikat di Lukas. Kita lihat di Lukas ya, Saudara. Ini kegenapannya di sini ya, Saudara, bahwa Yesaya 7 ayat 14, nubuatan itu kegenapannya di Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ya, ini ya, Yesaya 7 ayat 14. Kegenapannya di sini, nubuatan dan kegenapannya saya garisi. Oke, kita dari mana nama Yesus itu? Tadi sudah disampaikan malaikat Tuhan dalam mimpi Yusuf, ya kan? Di sini ada petikan, di sini ada petikan. Oke, kita lihat di Lukas pada saat malaikat Gabriel mengunjungi Maria, datang kepada Maria ya. Lukas 1, sebentar Saudara. Oke. Nah, ini Saudara, kata malaikat Gabriel. Kenapa saya berkata malaikat Gabriel? Karena di sini dijelaskan dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Oke. Di sini malaikat itu berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Paham ya Saudara di sini? Baik, di mana lagi nubuatan-nubuatan yang terjadi? Sedangkan Yesus berkata 24 ayat 44, Yesus berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Oke, Saudara. Kita lanjut lagi di mana kegenapan-kegenapan itu. Kita buka di selanjutnya. Ini kita sudah baca ya bahwa semua yang tertulis tentang Yesus harus digenapi di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Oke, kita setelah kelahirannya itu, dan juga ada tertulis tentang kotanya Bethlehem itu ya. Nah, ini Saudara, kita lihat di Mika ya, ini perjanjian lama ya. Di Mika 5 kita baca, "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda,
Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini saudara, Bethlehem, Efrata ya, tempat kelahiran Yesus. Di mana kegenapannya? Kita buka. Ini mengenai Herodes saat menanyakan, mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Nah, ini zaman Raja Herodes, di mana Herodes itu, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu, kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ini pada zaman Raja Herodes, ada 3 orang Majus ya, orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Ini saudara di ayat 2 ini. Dan waktu Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintailah keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepada Herodes, di Bethlehem tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau, Bethlehem tanah Yehuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintahkan Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang mengembalakan umatku Israel. Ya, yang tadi yang saya kutip tadi saudara di Mika 5 tadi ya. Ini tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintahkan Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sudah ada kegenapannya di sini. Bagaimana Raja Herodes itu awalnya orang Majus itu menanyakan, di manakah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Bayangkan saudara, orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem untuk menyembah dia. Siapakah dia di sini? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus saudara. Herodes pun terkejut beserta seluruh Yerusalem. Maka saking terkejutnya dan karena rasa kekhawatirannya, dia mengumpulkan semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, diminta keterangan. Lalu ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu mengatakan, karena ada tertulis ya tadi di Mika tadi ya. Ini saudara. Jadi kegenapannya ada di Matius 2 ayat 6. Coba ya. Setelah orang Majus yang dari timur ini, orang-orang Majus dari timur itu menemukan ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah mereka bersukacita. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Saudara-saudara, banyak ayat-ayat. Mungkin dari saudara sebelah mengatakan bahwa akulah Tuhan, sembahlah aku, tanpa Tuhan memerintahkan hal itu.
orang-orang yang mengerti pun akan menyembah Dia. Contoh di sini ada ayat tertulis ya. Lalu sujud menyembah Dia. Ketika mereka melihat bintang itu, sangatlah bersukacitalah mereka. Mereka ini siapa? Orang Majus. Ya. Mereka pun membuka tempat harta bendanya, mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Jadi yang saya tarik intinya di sini adalah tentang yang ayat 6 ini ya. Nubuatannya dan kegenapannya di sini. Matius 2 ayat 6. Tadi sudah tentang kelahirannya seorang darah, yaitu Maria ya. Yesaya 7 ayat 14, kegenapannya di Matius 1 ayat 23. Dan tentang kotanya, di manakah ya, seperti yang dikatakan Herodes, di manakah dia ini di ayat 4-nya, maka dikumpulkanlah semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintai keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Lalu jawab ahli-ahli Taurat dan imam kepala itu, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sesekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nubuatannya di sini saudara di Mika 5. Oke, kita lanjut lagi. Di mana lagi? Oke, kita lanjut. Ini perjanjian baru, Matius 4. Ke-13. Ini mengenai Yesus tampil di Galilea ya. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Sebulon dan Naftali. Di 14-nya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tanah Sebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Ini saudara saya garis bawah ya. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Yang besar, dan bagi mereka yang diam di negeri yang dinaungi maut telah terbit terang. Yesaya sekarang. Karena di sini tertulis di 14-nya, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di manakah firman itu? Kita buka di Yesaya saudara-saudara. Yesaya 9 ini saudara. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan ke tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan di jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ini saudara, kita bisa lihat di Matius 4 yang tadi.
Kita ke-13-nya, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ya, ini ya. Ini mengenai Yesus. Menyingkirlah Yesus ke Galilea, ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali. Ya, 14-nya dikatakan supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Yesaya berapa? Yesaya 9 ayat 1 sampai 2. Tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang diam dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Siapakah terang yang besar? Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Oke. Kita lanjut lagi saudara. Waktu Putri Sion ya. Kita buka di Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 15. Oke, kita lihat di Yohanes dulu. Yohanes 12 ayat 15. Kita baca dari 12 dulu ya, saudara. Yesus dielulukan di Yerusalem. 12. Keesokan harinya ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, coba perhatikan saudara. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju ke Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Lanjut, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, ya ini saudara, jangan takut hai Putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Ya ini dijelaskan 16 murid-muridnya. Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Bayangkan saudara, bahwa murid-muridnya awalnya tidak mengerti bahwa tentang kejadian ini, bahwa nas itu mengenai dia. Jadi mereka akhirnya teringat bahwa nas itu adalah mengenai dia gitu. Murid ini ya di sini ya di 16-nya. Oke, kita lihat nas ini di mana nubuatannya ya. Kita baca di sini tadi. Yesus menemukan seekor keledai lalu di sini ya. 14, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya. Seperti ada tertulis, jangan takut hai Putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Di mana itu? Ada tertulis di mana? Kita buka di Zakaria. Tadi Yesaya sudah, di Mika sudah, sekarang di Zakaria. Coba kita baca saudara. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-sorailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Raja datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Ya, ini yang dikatakan oleh murid-muridnya. Awalnya murid-muridnya tidak tahu tentang hal nas ini. Akhirnya murid-muridnya teringat bahwa nas ini adalah tentang Yesua.
Ini ya saudara. Di Matius juga ada. Di Yohanes juga ada. Hal itu terjadi supaya genaplah firman difirmankan oleh Nabi. Ini di Matius saudara. Matius 21 ya. Kita buka lagi di sama halnya tertulis juga di Yohanes. Yohanes 12. Ayat 15 tadi saudara. Ini. Dan yang menariknya di ayat 12-13 ini saudara. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia. Karena mereka mendengar bahwa dia akan datang gitu, menuju ke Yerusalem. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Ya, Yesus menemukan seekor keledai muda lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis. Nah, ini kegenapannya di Yohanes 12, di Matius 21. Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Nah, seperti ini saudara. Jadi ada di Sakaria 9 ayat 9. Di sini tadi. Ini yang putri Sion bersorak-sorai menyambut kedatangan Yesus tadi. Mulai dari sini ya. Mereka bersorak-sorai, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Dan di sini jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Oke, tadi ada di Sakaria 9 ayat 9. Ayat 18. Ini juga. Ini kita baca perikopnya. Yesus ditolak di Nazaret. Ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia mengutus aku. Ini ya saudara. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi kita baca di 18 nasnya, Roh Tuhan ada padaku. Ya saudara. Jadi kalau kita buka di terjemahan sebenarnya roh ini Tuhan, sebentar ya. Kita lihat buka terjemahan di ILT. Roh Yahweh ada padaku, karena dia mengurapi aku, roh Elohim atau roh Yahweh ya. Kita buka di coba IMB. Kalau di IMB dia tertulisnya Tuhannya besar gitu ya. Yehovah, atau ada orang yang mengatakan Yahweh gitu. Ini saudara, roh Tuhan ada padaku. Kita kembali lagi di terjemahan baru aja gitu ya, terjemahan baru ini. Yang saya bahas mengenai nas atau nubuatan gitu. Di manakah nubuatan ini? Roh Tuhan ada padaku.
Ini yang mengucapkan Yesus ya. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia mengurapi aku. Di manakah ini? Di Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ini saudara. Dan Yesus mengatakan bahwa nas ini mengenai dia. Dia sendiri yang mengatakan, di mana ayatnya dia sendiri yang mengatakan bahwa roh Tuhan ada pada Yesus. Dia mengklaim bahwa ini adalah tentang aku gitu loh. Padahal dia membacakan nasnya Nabi Yesaya gitu. Ini ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis roh Tuhan ada padaku. Di sini Yesus mengklaim di ayat 21-nya saudara. Lalu ia mulai mengajar mereka katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengar. Ini saudara, nas yang ini ya. Roh Tuhan ada padaku. Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus sendiri mengklaim bahwa nas ini genap setelah kamu mendengarnya. Kasarannya Yesus mengatakan bahwa ini tentang aku gitu. Oke, lanjut. Kita lanjut di ini di Yesaya ya. Nasnya di Yesaya 61. Lalu kita melihat di Lukas 22. Lukas 22 ayat 37. Ini Yesus mengetahui saudara. Sebelum dia tahu dia akan mati dan akan disalib dan akan menderita dan diserahkan oleh tua-tua dan imam-imam kepala. Itu ada ayatnya semua saudara. Oke ya, kita lanjut di sini. Ini Yesus berkata, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi kepadaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini ya, coba yang berbunyi apa? Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Ini Yesus sendiri yang ngomong, sebab aku berkata kepada kamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Titik 2. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Dan Yesus mengatakan lagi, sebab apa yang tertulis tentang aku harus digenapi, sedang digenapi gitu ya. Saudara, ini di mana ini? Di mana nasnya atau nubuatannya? Sedangkan Yesus berkata bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Saudara, di mana? Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Di mana? Kita baca di Yesaya, Nabi Yesaya 53 ayat 12. Dan di sini saya garis bawah ya. Ini saudara, Yesaya 53 ayat 12.
Sebab aku akan membagikan kepadanya orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini saudara. Itu seperti apa yang dikatakan Yesus. Di mana tadi? Di Lukas 22 ayat 37. Ini saudara. Yesus sendiri berkata, sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Ini saudara. Di mana lagi? Nasnya semua yang tentang Yesus. Hampir dari kelahiran dan sampai kematiannya itu semua tertulis. Tertulis, nabi-nabi menyatakannya ya. Sebentar saudara, kita cari lagi di mana ayatnya. Matius 27 ayat 35. Jadi di Matius berapa ini? 27 ayat 35. Sesudah mereka menyalibkan dia, sesudah mereka menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Ini ya saudara, kita baca ya. Sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Di manakah nasnya? Nubuatannya kita buka di Mazmur. Kalau di Alkitab di sini saudara ada tanda bintang biasanya ada gitu ya. Biasanya di sini ada Mazmur 22 seperti ini. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Ini saudara. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Nah, ini ada di mana? Seperti yang tadi saya bacakan di Matius 27 ayat 35, ada di Yohanes 19 ayat 24, tadi saya katakan juga kan. Di Matius dan di Yohanes ada gitu. Ya, bahwa apa yang dikatakan Yesus di Lukas 24 ayat 44 itu mengatakan apa yang tertulis tentang aku di Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur, kitab Mazmur harus digenapi gitu. Tadi ini kita sudah kutip waktu sesudah menyalibkan Yesus, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Dan itu sudah ada tertulis di nas gitu ya. Sudah ada nubuatannya, yaitu di Mazmur 22 ayat ini ya 18-19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Baik saudara, kita lihat lagi. Mana lagi? Oh, waktu Yesus minum anggur asam ya. Kita coba buka di di Matius ada, di Yohanes ada, kita buka di Yohanes. Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, maka berkatalah ia, supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Di mana nubuatannya, nasnya itu ada di mana? Oke, di
kita bisa temui di Mazmur 69 ya. Anggur asam. Tentang anggur asam ini kita bisa jumpai juga pada Matius, sebentar saudara, supaya saya buka semua. Di Matius 27 ayat 48. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkan ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi Yesus minum. Di sini kita buka ada di Mazmur berapa ini? 6921 kalau tidak salah ya. Oh ya, 2122 ini ada. Ini saudara, Mazmur 69 2122, bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Ini saya garis bawahi saudara di sini. Tentang anggur asam, tentang haus tadi sudah ada tadi ya di Yohanes 19 ayat 28. Yohanes 19 ayat 28 tadi, Yohanes ya sebentar. Yohanes 19 ayat 28. Nah ini saudara. Oke, saya garisi. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Ini saudara, di mana ada tertulis, bahkan mereka memberi aku makan racun pada waktu aku haus. Mereka memberi aku minum anggur asam. Mazmur 69 21 saudara. Jadi apa yang dikatakan Yesus, bahwa apa yang tertulis tentang dia di kitab Taurat Musa, di kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus digenapi saudara. Jadi semua nabi bersaksi tentang Yesus. Contoh apa lagi di sini ya? Kita buka di Yohanes 19 ayat 33 36. Sebentar saudara. Yohanes, kita tentang tulang Yesus ya. Yohanes 19 ayat 33. Ini waktu lambung Yesus ditikam. Saya bacakan di sini dulu ya, di 31. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kenapa di sini ada kata-kata kaki orang-orang? Jadi di situ bukan hanya Yesus yang disalib. Jadi ada dua penjahat di sebelah kiri dan di sebelah kanannya gitu. Maka memang ada tertulis juga di Yesaya 53 ayat 12, ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Begitupun yang dikatakan Yesus di Lukas 22 ayat 37. Yesus berkata bahwa aku berkata kepadamu bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku.
ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku harus digenapi, yaitu di Yesaya 53 ayat 12. Di sini Yesus jadi kata-kata orang-orang di sini, mayat-mayat itu bukan hanya Yesus, melainkan ada pemberontak-pemberontak, yaitu di sebelah kiri dan di sebelah kanan Yesus. Maka datanglah prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama Yesus. Ya kan, saudara, apa yang saya katakan ada yang tertulis di sini. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang di antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Ini saudara. Di ayat 36-nya, sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ya. Dan ini ada dua nas, saudara, perhatikan di ayat 36 37. Ya. Kita cari ya nanti ya. 36 37. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ini sebelum saya mencet tanda bintang ini, itu ada tertulis di Mazmur 34 ayat 21. 34 ayat 21 mengenai tulangnya. Kita coba ya. Nah, ini tertulis di Mazmur 34 ayat 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ini saudara. Ini waktu Yesus disalib. Di sini tertulis ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ya saudara. Sebab hal ini terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan di 37-nya, dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Ini ada di Zakaria, saudara. Ya. Kelihatan ya saudara. Dan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Jadi apa yang tertulis tentang Dia harus digenapi, saudara. Dan di Kisah Para Rasul 10 ayat 43 disebutkan bahwa tentang Yesus semua nabi bersaksi, dan dikatakan Yesus sendiri gitu. Ini tentang Dialah semua nabi bersaksi. Ya saudara. Terus dikatakan Yesus sendiri. Lukas 24 ayat 44. Tadi kita bacakan di kitab nabi-nabi Yesaya, Mika, Zakaria, kitab Mazmur, ya saudara.
Kita kembali lagi di Yohanes. Yohanes 12 ayat 37. Banyak sekali nas-nas ini, saudara. Kita temukan ada di Yohanes 12 mengapa orang Yahudi tidak dapat percaya. Dan meskipun Yesus mengadakan begitu banyak mujizat di depan mata mereka, namun mereka tidak percaya kepadanya. Supaya genaplah firman yang disampaikan Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Terus ada lagi di sini, karena itu mereka tidak dapat percaya sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata dan mendigilkan hati mereka supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menganggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Kita coba buka di Yesaya berapa ini ya? 53 ayat 1 juga. Coba saudara. Nah ini tadi ada tertulis tadi kan di Yohanes 12 ayat 37. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah dengan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Ya saudara ini. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Tuhan, siapakah percaya kepada pemberitaan kami? Dan kepada siapakah tangan kekuasaanmu dinyatakan? Oke, kita masih tadi di Yesaya lagi ya saudara. Kita coba cari yang di Mazmur ya. Tadi Mazmur sudah banyak tentang kematiannya. Saya coba di Yohanes 13. Yohanes 13 ayat 18. Ini Yesus berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi harus genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Di mana nas ini? Nah, di sini Yesus kan mengatakan haruslah genap nas ini. Di mana? Kita buka di tadi di mana ya? Kan ini saudara di ingat-ingat dulu 41:10. Mazmur ya saudara. Di Mazmur 41. Nah ini, yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Ini saudara. Kegenapannya di mana? Yesus sendiri yang berkata ini. Ada di Matius juga ada. Tadi saya kutipnya di Yohanes ya saudara. Yohanes 13. Nah, Yesus mengatakan apa? Harus genaplah nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku.
Banyak sekali nubuatan mulai kelahiran Yesus, tentang kotanya, tentang daerahnya, terus tentang Sebulon tadi kan, waktu Yesus meninggalkan Nazaret ke Galilea, itu sudah ada semua saudara. Terus di Bethlehem tempat kelahirannya itu ada semua. Terus tentang seorang perempuan dara itu akan melahirkan anak laki-laki dan menamakan dia Immanuel, itu ada juga saudara. Jadi semua yang tertulis tentang dia, semua nabi bersaksi tentang dia. Kita buka lagi tentang kematiannya tadi. Pengenapanya Lukas sudah. Tentang tulang sudah tadi ya, tentang tulang. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Ada di Mazmur 34 ayat 21. Kegenapannya di Yohanes 19, 33, 36. Tentang anggur asam tadi sudah di Yohanes 19 ayat 28, Yohanes di Matius 27 ayat 34. Itu di nasnya di Mazmur 69 ayat 21. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur asam. Terus yang membagikan pakaiannya itu ada di Mazmur berapa ya saudara, saya lupa. Mazmur 22 saudara, ayat 18, 19 itu. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Itu kegenapannya di mana? Di Matius 27 ayat 35. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Begitupun ada di Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi 4 bagian. Dan jubahnya juga mereka ambil. Di 24-nya, janganlah kita membagi-bagi menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi pakaianku di antara mereka, membuang undi atas jubahku. Ya begitu saudara, bahwa segala apa yang terjadi dalam Yesus itu sudah ada tertulis gitu. Sebenarnya masih banyak lagi saudara. Oke, saya ini ya, waktu Yesus tentang pengajarannya ya. Tentang pengajarannya, Yesus selalu mengucapkan ada tertulis, ada tertulis, ada tertulis. Oh, ini sebentar. Waktu Yesus mengatakan Eli, Eli lama sabachthani dulu ya, masih ketinggalan. Kita buka di Matius 27. Matius 27 ayat Eli, Eli lama sabachthani itu di Matius 27 ayat 47. Nah ini ayat 46 saudara, bukan 47. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Dan ada beberapa, ini lanjutannya dikatakan, ada beberapa berdiri di situ, ia berkata, ia memanggil Elia. Seperti itu. Di sini yang saya kutip di ayat 46-nya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, di sini banyak saudara kita dari sebelah mengatakan bahwa seperti seorang utusan atau nabi-nabi yang seperti nabi yang lain gitu, yang memanggil Allahnya gitu. Karena ada tertulis, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara,
Allah yang adalah roh, Allah yang adalah roh, roh yang melingkupi alam semesta ini, roh yang tak terbatas. Ein Sof ya, soft materi yang tak terbatas. Saat menyatakan di dalam daging, daging itu bersifat terbatas, saudara. Jadi saudara, yang dikatakan Tuhan adalah pernyataannya itu. Yang menyatakan kemuliaan Allah itu Tuhan. Jadi Allah itu roh yang melingkupi alam semesta. Dimensi roh dan dimensi daging itu beda, saudara. Elohim yang menyatakan di dalam daging. Pada saat dia menyatakan di dalam daging, pernyataannya di dalam daging itu disebut Tuhan, disebut anak Allah, disebut anak manusia, disebut juga Mesias, disebut juga Nabi, disebut juga utusan. Pernyataannya di dalam daging itu. Oknumnya ya Allah itu sendiri. Karena dari roh itu sendiri yang menyatakan di dalam daging, saudara. Bukan pribadi yang lain. Itu pribadi Allah itu sendiri. Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu Tuhan dan Allah. Sudah saya katakan di video saya sebelumnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Seperti yang dikatakan Thomas. Seperti yang dikatakan Thomas di Yohanes 20 ayat 28. Ya Tuhanku dan Allahku. Thomas itu kenapa kok menyebut dua? Ada dua kata atau Tuhan dan Allah gitu. Ya Tuhanku dan Allahku. Karena Thomas menyadari bahwa pernyataannya, dagingnya itu, pernyataan dia di dalam daging, pernyataannya yang dia lihat itu disebut Tuhan. Dan roh yang ada di dalam dia, yaitu Ein Sof yang tak terbatas itu, adalah Allah. Ya Allah itu sendiri. Itu sebabnya Yesus berkata, saudara, Akulah terang dunia. Akulah roti yang turun dari surga. Akulah kebangkitan dan hidup. Dan dia sering berkata kepada orang-orang, waktu dia mengampuni dosa, di Markus 2 ayat 5, itu ada tertulis, saudara, Hai anakku, dia menyebut anakku. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Terus ada lagi waktu dia menghidupkan orang mati. Dia punya kuasa, saudara. Waktu dia menghidupkan orang mati di kota di mana itu? Pemuda di kota Nain itu kalau tidak salah di Lukas 8 atau Lukas 9 ya, saudara ya. Waktu Yesus anak dari seorang janda itu. Yesus tergerak hati. Kasihan, tergerak hatinya belas kasih oleh seorang janda itu dan berkata, jangan menangis. Lalu dia mendatangi usungan itu, anaknya yang diusung itu, yang sudah mati itu. Dia berkata kepada anak itu, Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Coba cek di ayat itu. Saya tidak mungkin salah mengatakan ayat itu, saudara. Yang saya garis bawahi, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Karena dia adalah pribadi Allah itu, saudara. Elohim yang menyatakan di dalam daging. Oke, saya buka dulu ya. Apa yang saya ucapkan harus ada ayatnya, saudara. Saya tidak mau dikatakan dasarnya apa, di mana ayatnya. Saya coba cari ya, saudara. Kalau enggak lupa, saya enggak lupa.
Berarti di coba ya, Lukas 7. Nah, ini Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ini ya. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dalam arti menyertai itu mendatangi atau bersama-sama, begitu saudara. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, jangan menangis. Lalu 14, sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, hai anak muda. Coba perhatikan saudara. Dia berkata seperti dia memiliki kuasa sendiri, saudara. Bukan seperti rasul-rasul. Petrus pun menyembuhkan orang. Petrus murid Yesus menyembuhkan orang lumpuh itu. Dia berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang ada padaku, aku akan berikan kepadamu. Dalam nama Yesus dari Nazaret, bangkitlah, bangunlah. Itu yang dikatakan Petrus. Tetapi beda dengan Yeshua HaMashiach. Lihat, Yesus berkata apa? Hai anak muda, aku berkata kepadamu, digaris bawahi, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Karena dia adalah pribadi Allah itu sendiri, saudara. Bagaimana dia mengampuni dosa? Dia berkata, aku berkata kepadamu, sungguhnya anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu dia menyembuhkan orang lumpuh itu, mengatakan kan, hai anakku, dosamu telah diampuni. Lalu berkata kepada ahli-ahli Taurat itu bilang, ini kisahnya di Markus 2 ayat 5 ya, bisa dicek. Saya tidak buka dulu, Anda bisa cek. Markus 2 ayat 5, di situ Yesus melihat orang lumpuh itu dan dia berkata, hai anakku, dosamu telah diampuni. Terus di situ ada ahli-ahli Taurat berpikir dalam hatinya, siapakah dia ini? Dia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah itu sendiri? Terus Yesus mengerti apa yang dipikirkan ahli Taurat itu. Nanti saudara cek ya. Mungkin saya berkata ini karena mungkin saya sering membaca ayat itu, jadi saya tidak membukanya, nanti Anda cek sendiri. Markus 2 ayat 5. Yesus mengerti apa yang dipikirkan ahli-ahli Taurat itu. Mengapa engkau berpikir demikian gitu? Manakah yang lebih mudah bagimu? Berkata dosamu diampuni, atau bangunlah dan angkatlah tilammu? Sebab orang itu lumpuh, saudara. Lebih mudah mana mengatakan dosamu diampuni, atau bangunlah dan angkatlah tilammu? Yesus melakukan dua-duanya. Selain mengampuni dosa, dia juga membuat orang lumpuh itu berjalan, saudara. Makanya di ayat selanjutnya dikatakan, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Nanti Anda bisa cek mulai Markus 2 itu. Oke, kita lanjut lagi. Bahwa ini ada di Lukas 7 ya saudara, tentang hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah. Lalu kita cek lagi di Lukas 8, waktu anak Yairus. Lihat saudara ya. Nah ini waktu anaknya Yairus itu ya, anaknya Yairus mati.
Di sini ya, saya bacakan di 50. Tetapi Yesus mendengarkan dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu, akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati tetapi tidur." Mereka menertawakan Yesus karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Jadi di sini Yesus mengatakan tidur, saudara. Contohnya gini, waktu Lazarus dia tertidur gitu, padahal dia sudah mati. Yesus itu mengetahui, saudara, gitu. Tapi dianggapnya oleh Yesus tidur gitu, karena sebab dia akan bangkit. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus ini, saudara, coba diperhatikan ayat ini 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Coba saudara, dia memegang tangan anak itu dan berseru katanya. Kelihatan ya, "Hai anak, bangunlah." Perhatikan ayat selanjutnya. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Coba bayangkan saudara, kuasa akan segala hal karena dia adalah dia itu sendiri. Oke? Oh, kembali lagi yang di Eli-Eli itu tadi ya. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Matius 27 ayat 47. Ayat 46, saya lupa. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Jadi saudara-saudara yang di luar iman mungkin mengatakan, "Oh, itu ayat itu berarti ada dua, ada Tuhan dan Allah gitu, ada dua oknum." Tidak seperti itu, saudara. Roh yang ada di dalam Yesua itu adalah roh Allah itu sendiri. Jadi kalau saudara mengatakan siapakah Yesua, tidak bisa dipisahkan antara tubuh dan roh. Sebab ada tertulis, tubuh tanpa roh adalah mati. Begitu ya, begitu saudara. Jadi Yesus itu adalah siapa? Ya Tuhan, ya Allah, ya dia itu sendiri, pribadi Allah itu sendiri, saudara. Kita buka. Tunggu satu ayat lagi ya, saudara. Nanti saya kembali lagi di Eli lama sabachthani. Bagaimana dengan ayat ini? Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Ini saudara, Thomas mengerti bahwa Allah menyatakan di dalam daging dan pernyataannya adalah Tuhan. Dan roh daripada pernyataannya itu ya rohnya sendiri. Makanya dia berkata, dia dan mengerti, "Ya Tuhanku dan Allahku." Begitupun saat pernyataannya sudah hadir di bumi, yaitu yang disebut Tuhan, malaikat berkata apa? Di Lukas 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Juru selamat, tidak ada juru selamat selain daripada Allah itu sendiri, saudara. Itu ada tertulis. Contoh ya, saya kutip Lukas ya, saudara. Lukas 2 ayat 11. "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Pernyataan Allah itu di dalam daging disebut Tuhan. Pernyataan Allah di dalam daging itu disebut anak Allah, anak manusia, Mesias, nabi dari Nazaret,
disebut juga firman, hologos, itu pernyataannya gelar-gelarnya sendiri. Gelar yang ditujukan kepada Yesua. Oknumnya siapa? Pribadinya siapa? Pribadinya ya Allah itu sendiri, saudara. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah, saudara. Sebab Allah, Elohim sendiri berkata di Yesaya 43 ayat 11. Kita coba buka. Yesaya 43 ayat 11. Coba dibaca, saudara. Akulah Tuhan, Yehovah atau Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ini, saudara. Akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadaku. Itu Elohim sendiri yang berkata. Tidak ada juru selamat selain daripadanya. Bahkan yang menyatakan ini, yang di Lukas 2 itu malaikat, saudara, malaikat Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Jadi Yesus itu ya Elohim itu sendiri, pribadinya Elohim itu sendiri, rohnya ya roh Elohim itu sendiri, saudara. Pernyataan Elohim di dalam daging disebut Tuhan, disebut anak Allah, anak manusia, disebut gelar-gelarnya banyak sekali, firman, disebut utusan, disebut nabi. Itu gelar-gelarnya saja. Itu karena dia pernyataan dalam daging supaya melihat kemuliaan Allah, manusia bisa melihat kemuliaan Allah. Selain di Yesaya 43 ayat 11, kita buka lagi di Hosea ya. Terus ada lagi di mana tadi? Hosea berapa tadi ya? 13 ayat 4 coba ya. Tetapi aku adalah Tuhan, Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain dari aku. Nih lihat, saudara ya, tidak ada juru selamat selain daripada dia gitu loh. Sama halnya yang dikatakan di Yesaya 43 ayat 11. Begitupun di perjanjian lama sudah dikatakan juru selamat ya. Sekarang kita buka di perjanjian baru, selain daripada perkataan malaikat. Perkataan malaikat tadi sudah tertulis di Lukas berapa? Lukas 2 ayat 11, saudara, juru selamat. Ya. Tidak ada juru selamat selain daripada aku. Yesaya 43 ayat 11, Hosea 13 ayat 4. Tidak ada juru selamat selain daripada Allah. Selain Yahweh, selain Yehovah, tidak ada gitu. Selain Elohim itu sendiri. Tetapi di Lukas 2 ayat 11 sudah dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Tuhan, ya saudara, karena dia adalah pernyataan Allah di dalam daging. Oke, kita mana yang juru selamat itu di perjanjian baru selain di perkataan malaikat ini? Kita bisa buka di sebentar, saudara. Di Yudas mungkin saya sebentar ya. Matius 11.
Nah, itu dikatakan Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara memahami ayat ini? Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Siapakah Juru Selamat? Yesua, saudara. Di mana lagi? Yudas, di Filipi juga ada, saudara. Kita coba di Filipi ya. Filipi ini tulisan dari Paulus. Filipi 3. Bentar ayatnya. Nah, ini. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Jadi saudara, kadang-kadang saudara-saudara kita yang beda kepercayaan terhadap kita, mana ayatnya Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, ini banyak sekali yang saya buka dari tadi kan, Tuhan Yesus semua. Ya, tadi di Filipi 3 ayat 20 di situ tertulis Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Tidak ada Juru Selamat selain daripada Allah. Yesaya 43 ayat 11, Hosea 13 ayat 4. Tidak ada Juru Selamat selain daripada Dia. Karena Yesus adalah Dia itu sendiri, saudara. Dia itu sendiri, Elohim itu sendiri, pernyataan Elohim dalam daging, yaitu Yeshua HaMashiach. Pribadinya siapa? Ya pribadinya Allah itu sendiri, saudara. Oke, di mana lagi? Ada lagi mungkin di kita ambil Petrus ya. Petrus. Tadi Filipi, Yudas, Titus masih ada, saudara. Tapi 2 Petrus coba, 2 Petrus 1 ayat 11. Ya kan? Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus, Jesus Christ. Kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Begitu, saudara. Oke, kita lanjut tadi Eli. Ayat berapa tadi, saudara? Sampai lupa. Matius 27 46. Mulai dari jam 12 ke 8 meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu ada tertulis di mana? Ada, saudara. Jadi dia hanya mengenapi apa yang tertulis tentang dia. Yang tertulis tentang dia di kitab Musa, di kitab para nabi, dan kitab Mazmur harus dia genapi, saudara. Bukan berbicara kepada dua oknum yang berbeda, enggak.
Dia sedang mengenapi apa yang tertulis tentang dia. Dia harus mengatakan, dia harus melakukan. Banyak tadi yang saya kutip ayat-ayat yang terjadi kepada Yesua. Begitupun pada saat dia berkata, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Oke, ada ayatnya di mana? Mazmur 22. Kita buka di kitab Mazmur ya. Ya, sudah Anda baca ini. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Dia menggenapi semua nubuatan yang tertulis tentang dia. Jadi semua nabi bersaksi tentang dia. Musa menulis dia. Dan nabi pun menulis tentang dia. Dan dia menggenapi semua itu. Seperti yang dikatakan Yesus sendiri. Tadi kan saya sudah katakan. Di Lukas 24. "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Saudara perhatikan di sini. Ini Yesus sendiri yang ngomong ya. Bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku, saudara. Dia mengenapi di Taurat Musa, di kitab nabi-nabi, di kitab Mazmur. Tadi yang saya kutip di mana? Ini kitab Mazmur. Oke. Ini, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Di mana tadi? Di Matius 27. Oh, di sini ada. Ya. "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Coba perhatikan lagi ayatnya yang Lukas 24 ayat 44. Apa yang tertulis tentang aku harus digenapi di kitab Taurat Musa, di kitab nabi-nabi. Tadi saya sudah katakan di Yesaya, di Mika, di Zakaria dan yang lain-lain gitu. Begitupun di Mazmur. Dia mengenapi semua. Bukan berbicara kepada oknum yang lain gitu loh, saudara. Bukan ada dua oknum. Bukan ada dua oknum, yaitu oknum Allah dan oknum Tuhan, atau dua Tuhan atau dua Allah. Nggak seperti itu, saudara. Dia hanya mengenapi apa yang tertulis tentang dia. Justru ada pernah ya, saya sama saudara sebelah juga berkata, waktu Yesus dibaptis, di situ ada terdengar suara Bapa gitu. Berarti ada dua Tuhan, dua Allah. Nggak begitu, saudara. Tadi saya sudah jelaskan bahwa Allah itu roh. Roh yang tak terbatas menjadi yang terbatas, yaitu daging. Saat menjadi daging, saat dia menyatakan di dalam daging, bukan berarti pada saat dia menjadi daging dia tidak bisa berbuat apa-apa di luar daging. Dia tetap melingkupi alam semesta ini, saudara. Namanya juga Allah. Jadi yang berbicara itu ya dia itu sendiri. Justru dengan cara itu dia mengkukuhkan pernyataannya dia di dalam daging itu supaya orang menjadi percaya.
terhadap pernyataannya itu. Bukan ada dua Tuhan, dua Allah, dua oknum, terus di surga ada dua oknum. Tidak seperti itu, saudara. Allah itu roh. Allah itu ensof, tak terbatas, soft materi, dan menyatakan diri dalam daging menjadi terbatas, yaitu daging. Dia merasakan lapar karena daging itu, merasakan haus karena daging itu. Tetapi rohnya adalah roh dia itu sendiri. Pernyataannya itu kudus, disebut bait Allah. Dagingnya, tubuhnya itu disebut bait Allah. Tubuhnya, dagingnya itu disebut kudus. Ada tertulis, malaikat sendiri mengatakan, sebab anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Mungkin ada di Lukas 1 ayat 35, bagaimana malaikat Gabriel berkata kepada Maria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, sebab anak yang kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Begitu saudara, dia itu kudus. Anak itu kudus, pernyataannya kudus karena pernyataannya itu ya dia itu sendiri, saudara. Pada waktu Yohanes membaptis, terus ada suara berseru, inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Bukan adanya dua oknum, bukan ada 3 oknum berbeda-beda. Itu namanya Triteos, saudara. Itu aliran Triteos, 3 Allah. Tetapi di sini mengajarkan bahwa Allah yang adalah roh menyatakan di dalam daging dari roh yang terbatas, yang tak terbatas itu. Roh adalah yang tak terbatas. Ensof gitu. Soft materi menyatakan di dalam daging. Hard materi. Ya, pernyataannya itu disebut Tuhan. Pada saat Allah menyatakan di dalam daging, bukan berarti dia tidak bisa melakukan di luar hal itu, di luar daging itu. Tidak begitu, saudara. Allah melingkupi alam semesta ini. Jadi kadang-kadang yang berkata seperti ini, kalau Allah menjadi daging berarti surga kosong dong. Wah, berarti kamu membatasi kuasa Allah. Berarti Allahmu tidak berkuasa, tidak bisa berkuasa atas segala hal. Allah itu roh, saudara. Saya jelaskan lagi ya. Makanya Yesus pernah mengutip sama orang Samaria, ya kan, janda yang menimba di sumur itu. Pada saatnya dan tiba saatnya orang itu tidak akan pergi ke Yerusalem untuk menyembah Allah. Sebab Allah adalah roh. Berdoalah dalam roh dan kebenaran, dalam arti begini. Allah itu ada di mana-mana. Sekalipun, sebab Allah adalah roh. Sekalipun kita berdoa di Cina, di Meksiko, di Jepang, di Korea, di Amerika, di Indonesia, dalam jam dan waktu bersama Tuhan menampung semua. Karena Allah adalah roh, tak terbatas, ensof. Dan Yesus adalah pernyataan, gambar Allah yang tidak terlihat. Paham, saudara? Jadi Yesus itu siapa? Yesus itu ya dia itu sendiri gitu. Supaya kita melihat yang nyata, saudara. Kita tidak mencari lagi Allah kita gitu. Apakah kamu mati nanti mencari roh, mencari apa gambaran Allahku? Apakah kamu meraba-meraba? Saya coba tanya. Tidak begitu, saudara. Saat kita mati nanti sudah ada gambarannya. Yesua itu adalah Allah kita. Yesua disebut juga Bapa kita. Bapa itu adalah sebutan untuk Allah. Bukan, jangan dioknumkan lagi gitu, saudara.
Yesus mengajarkan kita untuk mengatakan Allah, kita memanggil Allah sebagai dengan Bapa gitu loh. Supaya kedekatan kita antara anak dan Bapa seperti anak dan Bapa, dekat seperti itu. Kita bukan anak yang asing. Saudara, Yesus mengajarkan supaya kedekatan kita dengan Allah itu seperti anak dan Bapa. Bapa itu gelar, saudara. Abraham pun disebut Bapa. Daud pun oleh malaikat disebut Bapa leluhur. Coba baca di Lukas 1 ayat berapa itu ya? Baca di ayat mulai 33, 34, 32, 33, 34, 35. Coba baca di situ, saudara, kalau saya tidak salah. Itu waktu dia berbicara kepada Maria kan. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Allah akan mengaruniakan kerajaan Daud bapa leluhurnya. Seperti itu, coba nanti dicek. Daud pun disebut bapa leluhur. Iblis pun juga disebut bapa. Bapa dari segala dusta. Itu ada ayatnya, saudara. Orang Yahudi pun memanggil Abraham bapa. Ada ayatnya juga. Yohanes 8 ayat 39, nanti coba dicek. Bapa kami ialah Abraham. Terus orang Yahudi jawab lagi. Di ayat berapanya ya, saudara? Saya lupa. 4, selisih 2 ayat kalau nggak salah. Berarti 41, saudara. Nanti dicek ya, kalau saya salah nanti Anda cek, pokoknya di situ 41, 42-an. Yohanes 8 ayat 41, 42. Kalau yang orang Yahudi itu mengatakan Bapa kami ialah Abraham, itu ada di 39-nya. Pokoknya selisih 2 ayat kalau tidak salah. Itu mengatakan lagi orang Yahudi, Bapa kami ialah Allah. Bagaimana? Allah pun disebut Bapa, Abraham pun disebut Bapa, Iblis pun disebut Bapa. Yesus mengatakan apa? Iblislah yang menjadi bapamu. Karena kenapa? Waktu dia menyatakan bahwa Abraham adalah bapaknya. Tetapi Yesus menjawab, jika engkau anak-anak Abraham, engkau akan mengerjakan apa yang dikerjakan Abraham. Terus dia mengatakan, Bapa kami ialah Allah. Terus Yesus jawab lagi, jika Allah adalah bapamu, ya, di situ di garis bawah, jika Allah adalah bapamu. Jadi Bapa hanyalah gelar kepada Allah. Jika Allah adalah bapamu, engkau akan mengasihi aku. Akhirnya Yesus bilang apa? Iblislah yang menjadi bapamu karena kamu berusaha membunuh aku. Iblislah bapa dari segala pendusta. Seperti itu, saudara. Baik, saudara, ini sudah larut ya, jam 1:40. Jadi apa yang kita tadi Lukas ya, saudara. Lukas 24 ayat 44. Jadi saya pembahasannya ini. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Banyak ayat-ayat, saudara. Itu sebagian yang saya sharekan kepada saudara. Tadi ada tentang kelahirannya di Yesaya 7 ayat 14. Tentang waktu lupa. Tentang Putri Sion yang Yesus naik keledai, itu ada di Yohanes 12 ayat 15. Itu kegenapannya di Zakaria 9 ayat 9. Itu terus akhirnya mereka memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Itu ada di Yohanes 19:37. Kegenapannya juga ada di Zakaria 12 ayat 15. Terus tidak ada tulangnya yang dipatahkan waktu disalib, mati disalib itu. Tulangnya tidak dipatahkan, itu tertulis di Yohanes 19 ayat 36. Nubuatannya ada di 34 ayat 21 nasnya. Terus Yesus berkata, Roh Tuhan ada padaku. Itu ada di Yesaya 61 ayat 1.
Itu kegenapannya ada di Lukas 4 ayat 18. Saudara, waktu Yesus mengatakan Eli Eli lama sabatani, Allahku Allahku mengapa engkau meninggalkan aku, itu juga tertulis, saudara, harus digenapi. Itu ada tertulis di Mazmur 22 ayat 1. Kegenapannya yang dikatakan Yesus sendiri yaitu di Matius 27 ayat 46. Terus tentang kotanya itu di Bethlehem. Hai Bethlehem, sesekali engkau bukanlah yang terkecil di antara Yehuda gitu kan. Itu ada di mana saudara? Mika 5 ayat 1-2. Kegenapannya tadi ada di orang Majus itu saat Herodes memanggil. Saat Herodes mendengar bahwa orang Majus itu mengatakan, "Di manakah raja orang Yahudi, sebab aku melihat bintangnya, bintang timur itu." Terkejutlah Herodes itu, lalu memanggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Dan ahli-ahli Taurat itu berkata bahwa nubuatan Mika ayat Nabi Mika itu ada tertulis di kitab Nabi bahwa hai Bethlehem, disitulah tempatnya, ya, menjelaskan kepada Herodes itu. Ada tertulis Bethlehem, sesekali engkau bukan yang terkecil, akan lahir bagimu yang terbesar, seperti itu saudara, yang menyelamatkan Israel. Ya. Terus ada yang tentang anggur asam ada di Mazmur, tentang pemberontak. Di antara pemberontak itu udah ada di Yesaya berapa saudara? 53 ayat 12. Ia terhitung di antara pemberontak. Terus membagikan pakaianku di antara mereka dan membuang undi, itu ada di Mazmur 22 ayat 18 atau 19. Itu kegenapannya di Matius 27 ayat 35. Jadi banyak sekali saudara. Jadi mulai Yesus lahir sampai dia, makanya pada saat dia mati sudah selesai. Jadi apa yang tertulis tentang dia sudah digenapi. Jadi saudara, apa yang dikatakan Yesus? Yesus berkata apa? Di Yohanes 14 ayat 10. Saudara perhatikan, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu bukan dari diriku sendiri. Nanti coba dicek ya saudara. Apa yang aku katakan kepadamu tidak dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi apa yang dikatakan Yesua itu bukan dari Yesua sendiri saudara, tetapi Bapa yang diam di dalam dia, Roh yang di dalam dia, dialah yang melakukan pekerjaannya. Seperti itu. Dan tidak ada seorang nabi pun yang berkata, aku di dalam Allah dan Allah di dalam aku. Tidak ada saudara. Itu hanya terjadi pada dia itu sendiri gitu. Karena dia adalah pernyataan dia gitu loh. Makanya dia berani berkata, aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Begitu saudara. Oke. Terima kasih saudara. Tuhan Yesus memberkati. Hidup di dalam dia. Sisakan waktu. Walaupun kita hidup memang harus bekerja. Harus bekerja untuk mencukupi segala kehidupan kita, keluarga kita, atau bahkan untuk memberikan kepada orang miskin. Tetapi ingat saudara, hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman Allah. Jadi saudara, kita harus lebih mengutamakan Tuhan daripada segalanya. Tentang segala cobaan-cobaan, itu pasti terjadi saudara. Kita harus lebih berhikmat lagi kepada Tuhan. Hal itu juga menimpa ke dalam diri saya, diri saudara, itu pasti ada pencobaan. Tapi jangan khawatir. Yesus pernah berkata, pencobaan itu ada. Dan celakalah orang yang membuat pencobaan. Tetapi jika pencobaan itu ada dari diri kamu sendiri, itu karena kamu terikat oleh hawa nafsu, segala yang di pikiranmu.
Sehingga saat pikiranmu itu membuahkan dosa, dosa itu matang, menghasilkan maut, saudara. Jadi jangan berkata bahwa segala cobaan dari Tuhan. Anda misalnya habis minum atau habis narkoba, terus Anda naik sepeda motor kecelakaan, terus Anda berkata, oh ini kehendak Tuhan, oh ini rancangan Tuhan. Tidak begitu, saudara. Tidak ada rancangan Tuhan itu yang kebinasaan atau kesengsaraan. Tidak ada, saudara. Kecuali Tuhan memang seperti kisah Ayub, itu menguji iman Ayub. Tetapi kalau ini, yaitu karena upah dari pikiran itu sendiri yang matang, kita terpikat oleh dosa itu. Dan waktu dosa itu sudah matang, tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan, tidak ada Anda untuk berusaha, untuk berdoa, untuk meminta pengampunan. Tidak ada juga untuk meminta maaf kepada orang lain yang Anda salahi atau Anda lukai. Tidak ada. Terus Anda membiarkan hal itu terjadi, akhirnya matang, Anda mendatangkan maut. Setelah terjadi maut, jangan menyalahkan Tuhan, saudara. Itu upah Anda sendiri. Sebenarnya pada saat itu Tuhan mengetuk pintu hatimu, tetapi kamu tidak pernah menyangkanya itu, tidak pernah mengerti tentang hal itu. Seharusnya benih-benih itu ada kalau kita hidup di dalam Dia. Oke, saudara, terima kasih atas waktu Tuhan. Terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Kita membicarakan firman Tuhan. Kita sharing. Kita sama-sama sharing membicarakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa kami, dosa pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Ampuni kami Tuhan, layakkanlah kami di dalam-Mu. Kami yakin Tuhan, rancangan-Mu baik bagiku Tuhan. Rancangan-Mu baik bagi semua orang Tuhan. Bagi orang yang tetap di dalam Engkau dan mau mendengarkan Engkau Tuhan. Layakkanlah kami senantiasa di dalam-Mu Tuhan. Berkatilah hidup kami. Amin. Terima kasih saudara, Tuhan Yesus memberkati.